Sahabat hikmah, memeras keringat demi keluarga sebagaimana Priharja pembuat sangkar burung, begitu pula dengan penjual kue bandros ini. Abah Hamdan yang berusia 61 tahun dikenal sebagai penjual jajanan legendaris bandros di kampungnya di Legok Muncang, Desa Bunicaya, Kabupaten Cianjur. Setiap hari ia terlihat memikul gerobaknya keliling dari kampung ke kampung. Berjualan bandros mulai ditekuni Abah sejak 5 tahun silam, setelah sebelumnya sempat berjualan bajigur dan gorengan. Nah, tertariknya Abah karena ini dibuatnya simpel, bisa ditungguin sama pembeli, jadi tertariknya itu. Tapi tidak segampang itu, tidak mempunyai guru membuat kue bandros itu, karena cuman melihat doang. Dinyatakan Abah satu kali bikin gagal. Untuk berjualan, Abah sudah menyiapkan adonannya sejak dari rumah. Kalau ada pembeli, adonan bandros itu nantinya tinggal dimasak dalam loyang di pikulannya. Per 3 buah bandros dijualnya dengan harga Rp2.000. Sementara pembeli yang ingin membeli satu loyang bandros yang berisi 22 buah kue dijual seharga Rp15.000. Dari hasil penjualannya itu, Abah bisa mengantongi pendapatan Rp50 hingga Rp100.000. Namun jika sedang sepi pembeli, penghasilannya kurang dari itu. Karena mungkin jualannya lagi sepi, kurang si pembelinya, jadi waktu mungkin maju terus, berjalan terus karena kelelahan sampai jam 5 belum habis hujan. Ya pernah terus kan jualannya nggak hasil gitu, terus nggak beli beras, cuman itu aja gitu, beli roti gitu, cuman udah aja gitu. Iya nggak banyak, itu cuman yang sedihnya yang nggak punya duit, terus beras nggak ada, apalagi sayuran gitu. Angkat beli lauk juga nggak ada. Nah, terus pernah ibu terus nggak makan gitu, ada 2 hari 3 hari bapaknya nggak punya duit gitu, jualannya soalnya jadi nggak hasil. Syukur alhamdulillah masih ada pelanggan yang menunggu untuk membeli bandros dagangannya. Ada sabar ya, pengen bandros, nanti nungguin abahnya ada lewat. Bandros neng. Bang, beli bang. Ya, mangga neng. So, lanjut kene. Saya suka dari rasanya, terutama dari tekstur kelapanya sama bahan-bahannya, juga ada gurih-gurihnya gitu. Modal jualan bandros terbilang tidak sedikit. Setidaknya Abah Hamdan harus mengeluarkan Rp75.000 setiap kali berbelanja bahan untuk membuat bandros. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, mau beli tepung terigu, tepung beras, garam sama gulanya. Ya, Ya, ntar saya ambilin ya. Iya. Nih Pak. Ya, terima kasih Bu. Dengan berbekal bahan-bahan itu, bandros pun siap dibuat. Di rumah kontrakannya yang sederhana ini, dibantu istrinya, emak cucu, Abah Hamdan mulai membuat adonan untuk kue bandros. Kelapa menjadi bahan pertama yang diolah Abah. Ia mengupasnya untuk diparut oleh emak. Kelapa inilah yang menjadi cikal bakal rasa gurih yang khas pada kue bandros. Setelah kelapanya diparut, Abah menyiapkan air secukupnya dalam wadah. Lalu masukkan garam dan aduk-aduk sampai larut. Kemudian tuangkan tepung terigu dan tepung beras ke dalamnya. Aduk lagi hingga merata, tinggal menambahkan kelapa dan adonan bandros pun selesai dibuat. Kesulitannya kalau lagi itu namanya kira-kira kompornya mau dinyalakan, ternyata ini kompornya lutrak itu mungkin lama gitu. Jadi prosesnya jadi kelamaan kalau jualan, misalkan
jam 6 udah kelar, mau jualan, ya ternyata ada kesulitannya masalah kompor. Kompor kadang-kadang nyala, kadang-kadang enggak itu. Usai berjualan bandros, Abah Hamdan menghabiskan waktunya dengan merawat emak cucu yang sudah lebih dari setahun menderita sakit. Akibat sakitnya, emak sulit berjalan. Bahkan digerakkan saja, kakinya terasa sakit. Sudah berobat, sudah di rongsen ke dokter, ya hasilnya urat kejepit dan keropos tulang. Jadi harus dioperasi katanya. Kesulitannya dalam berobat karena tidak punya duit buat berobat ibu, karena jualan bandros untungnya sedikit. Penyakit yang diderita emak cucu mengharuskannya dioperasi. Namun hingga kini mereka tidak punya biaya. Jangankan untuk operasi, untuk berobat ke klinik saja, Abah harus memecah celengannya dulu. Berobat ke rumah sakit pun butuh perjuangan. Aksesnya terlalu jauh dari kampung mereka tinggal. Satu-satunya akses berobat yang terjangkau oleh emak cucu hanyalah bidan klinik yang jarak tempuhnya tidak terlampau jauh dari kediamannya. Tidak punya kendaraan dan tak ada sarana transportasi yang memadai menuju klinik membuat Abah harus memapah emak berjalan pelan-pelan setiap kali mengantarkannya ke klinik. Mangga kali. Bapak Hamdan. Jadi begini Pak, tadi kan habis diperiksa ibunya ya, ternyata ibu memiliki tekanan darah tinggi ya. Hasilnya memang nggak begitu tinggi, cuma ibu udah mulai gejala. Bu, berapa? 85.000 Pak. Punya uang segini, cukup atau enggaknya? Ini uangnya cuma segini ya, jadi apa namanya? Bukan dari tabungan. Baik, kalau bisa besok aja bagaimana uangnya? Kurangnya gitu. Kalau untuk itu nggak bisa Pak, kalau Bapak bayarin setengah dulu, saya kasih obatnya, saya nggak bisa kasih Pak, mohon maaf ya Pak ya. Bapak boleh coba pakai serai, Bapak rebus serainya, terus nanti diminum sama ibu. Mudah-mudahan ada khasiatnya, berpengaruh ke nyerinya ya. Pernah mengalami kesulitan di dalam hidup Abah karena tidak punya duit sama sekali. Ibunya sakitnya kambuh lagi. Lalu bagaimana kehidupan Abah? Abah terpaksa puasa lah gitu. Dalam kehidupan Abah menyedihkan ya pokoknya mah. Sedih gitu. Tiada bandingnya lah kesedihannya gitu. Karena kesulitannya di situ. Ketiadaan biaya membuat emak cucu dan Abah Hamdan lebih sering menggantungkan pada ramuan jamu herbal yang mereka racik sendiri. Sekedar untuk meredakan sakit emak meskipun sifatnya hanya sementara. Ya kalau ibu kalau ada duit diperiksa gitu beli obat, kalau nggak ada duit mas cuman ngerebus serai aja sama jahe. Sahabat, Nabi Muhammad SAW pernah memberikan ramuan tradisional bagi Sa'ad bin Abi Waqqas yang terkena penyakit jantung. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas mengisahkan, pada suatu hari aku menderita sakit. Kemudian Rasulullah SAW menjengukku. Beliau meletakkan tangannya di tengah dadaku, sampai-sampai jantungku merasakan sejuknya tangan beliau. Kemudian beliau bersabda, "Kamu menderita penyakit jantung. Temuilah Al-Harits bin Qaladah dari Bani Saqif, karena sesungguhnya dia adalah seorang tabib atau dokter. Dan hendaknya dia, Al-Harits bin Qaladah, mengambil 7 buah kurma ajwa. Kemudian ditumbuk beserta biji-bijinya, kemudian meminumkanmu dengannya." Untuk mendapatkan serai dan jahe, Abah Hamdan mencarinya langsung di kebun atau ladang milik tetangganya. Abah bebas memetiknya sebagai upah mencari rumput pakan bagi kambing si pemilik kebun. Abah mulai merebus serai dan jahe yang dipetiknya. Sebagian orang mempercayai khasiat air rebusan ini mampu meredakan sakit seperti yang diderita emak cucu. Emak cucu pun tidak punya pilihan lain saat sedang tidak punya uang untuk menebus obatnya. Bekerja dan merawat istri tidak lantas membuat Abah Hamdan lupa dengan ibadahnya. Justru makin banyak cobaan yang ia terima kian mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tempatnya mengadu dan memohon pertolongan. Dari kisah Ali, Priharja, dan Abah Hamdan yang pantang menyerah dan tak kenal lelah menjadi inspirasi yang dapat kita petik dalam mengarungi kehidupan ini. Semoga tayangan hikmah hari ini dapat membawa manfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.